Oke, semangat pagi meskipun kondisi kita sore, siang, malam atau manapun pada saat lihat konten ini. Jadi terima kasih buat SMP Kanisius 1 yang telah mempercayakan kepada Kitara Music School untuk memberikan konten edukatif tentang vokal di mana nanti saya akan berbincang dengan salah satu guru vokal yang paling luar biasa dan beliau adalah guru vokal yang ada di Kitara yang juga seorang akademisi di universitas yang sangat ternama di Indonesia. Oke, kenapa vokal itu penting? Karena vokal itu sebetulnya kita lakukan kesehari-hari. Jadi bisa ketika kita sambil nyetir di dalam mobil dengerin radio, lalu juga bisa jadi ketika kita dengar ada musisi-musisi jalanan sedang memainkan karyanya atau karya orang lain. Dan dewasa ini, pendidikan di sekolah menengah pertama khususnya di SMP Kanisius 1 sangat penting juga untuk mempelajari pelajaran seni budaya khususnya vokal pada era pandemi seperti ini. Memang asiknya ketemu secara offline, tetapi membuat situasi yang seperti ini memang akhirnya kita membuat konten supaya para siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 bisa tetap mendapatkan ilmu dengan maksimal melalui konten ini. Oke, kali ini sebelum kita masuk ke materi, saya akan sedikit dulu kenalan nih dengan nanti siapa sih yang akan ngasih materi. Nah, namanya adalah Julius Istarto. Nah, ini selamat siang. Selamat siang. Nah, ini gimana kabarnya nih? Kabarnya luar biasa. Harus happy. Saya senangnya Mas Julius ini adalah seseorang yang semangat sekali ini. Oke, ini kita konten ke SMP Kanisius 1 nih, Mas Julius. Mungkin SMP. SMP Kanisius 1. Nah, ini boleh cerita dikit tentang profil singkatnya Mas Julius ini. Sekarang aktivitasnya selain ngajar guru vokal di Kitara Music School ini, aktivitasnya apa nih? Kalau nggak salah kan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia nih. Silakan, mungkin boleh perkenalan dikit nih. Iya. Perkenalkan anak-anak, nama saya Julius Istarto. Saya sebagai staf pengajar salah satunya di lembaga perguruan tinggi yang ada di Salatiga, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada program studi seni musik Fakultas Bahasa dan Seni. Di sana saya mengajar mata kuliah yang namanya praktek instrumen mayor, vokal, kalau ada mayor berarti ada minor, praktek instrumen minor vokal. Lalu saya mengajar mata kuliah yang namanya ensemble vokal atau paduan suara. Lalu mengajar lagi namanya mata kuliah prima vista vokal. Prima vista vokal itu hubungannya dengan kemampuan seseorang di dalam melihat sebuah notasi musik di mana seseorang itu belum pernah melihat atau belajar sebelumnya, jadi sekali melihat langsung memainkan atau sekali melihat langsung menyanyikan. Oke, kalau di SMP Kanisius yang kelas 7, 8, 9 ini nanti temanya apa nih Mas Julius? Kita akan belajar, yang pertama saya akan membagikan pengetahuan tentang teknik vokal dan teknik pernafasan di dalam bernyanyi. Wow. Jadi teknik vokal dan teknik pernafasan di dalam bernyanyi ini bisa dipergunakan untuk semua kategori usia. Baik yang masih anak-anak, Termasuk remaja ini. remaja jelas, Oke. di mana remaja ini kalau orang bernyanyi secara fisiologi kan kalian sedang matang-matangnya ini anak-anak ini. Sedang tumbuh secara fisik, secara fisiologi ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana dengan proses kematangan suara ketika itu dilatih dengan baik dan benar melalui cara dan teknik yang baik, tentunya suara ini nanti akan mapan secara benar juga. Oke, supaya ini kayaknya udah pada nggak sabar saya yakin yang lihat konten ini. Kalau kita langsung aja gimana nih? Siap. Panggil aja Kak Julius, oke? Oke, silakan Kak Julius. Pada pembahasan kali ini saya akan membagikan bagaimana teknik vokal dan teknik pernafasan di dalam bernyanyi. Yang pertama harus kita ketahui, bernyanyi itu apa sih? Kita harus punya dasar. Saya mengambil istilah
bernyanyi, ya menyanyi itu mengeluarkan suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mengeluarkan suara dengan bernada atau berlagu. Saya bicara ini juga mengeluarkan suara. Tetapi ketika kita bernyanyi, berarti seperti gaya bicara tetapi yang dilakukan atau dinyanyikan. Pernafasan sendiri itu apa? Pernafasan adalah proses menghirup dan menghembuskan udara. Arti pernafasan secara umum atau oksigen ya. Fungsinya apa? Karena ini hubungannya dengan kita bernyanyi. Yaitu menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas bernyanyi dalam hal memproduksi suara. Bisa dikatakan motor utama di dalam bernyanyi itu adalah pernafasannya. Hubungannya dengan suara apa? Suara yang baik, dia harus memenuhi beberapa kaidah. Contoh, 1, suaranya sehat. Yang kedua, indah. Yang ketiga, kaya. Suara kok sehat, indah, dan kaya itu yang bagaimana ya maksudnya? Nah, jadi aspek-aspek itu kinerjanya tidak bisa satu-satu, tapi merupakan rangkaian yang berjalan bersama-sama ketika seseorang bernyanyi. Sebagai contoh, saya menyanyikan lagu misalnya, bunga nusa indah berwarna merah. Nah, dari kata-kata bunga nusa indah berwarna merah, di situ termuat harus bersih suaranya, dalam frase yang mungkin panjang, dia harus mampu mencapai nafas yang panjang. Harus terdengar sehat, tidak parau, tapi suaranya terdengar bersih. Berikutnya saya lanjutkan mengenai pembentukan suara yang baik dan benar. Tadi saya katakan bahwa motor di dalam bernyanyi yang paling utama adalah pernafasannya. Nah, agar dapat bersuara secara baik dan benar, ini ditentukan pula oleh cara bernafas yang baik dan benar di dalam bernyanyi. Kita mesti paham juga macam-macam pernafasan. Contoh nih, yang pertama, kalau penyanyi ketika bernyanyi menaikkan pundaknya, ini disebut dengan pernafasan pundak atau claviculaire istilahnya. Ketika penyanyi dadanya yang turun naik atau membusungkan dada ke depan, dia menggunakan pernafasan dada. Yang berikutnya adalah kita menggunakan, orang sebut perut. Sebetulnya istilah yang paling tepat adalah di dalam bernyanyi menggunakan pernafasan diafragma. Diafragma sendiri apa? Diafragma itu merupakan sekat organ tubuh yang memisahkan antara rongga perut dengan rongga dada. Jadi dari beberapa pernafasan tadi, ada pernafasan yang menggunakan pundak, claviculaire naik, kostal atau dada yang dadanya ke depan, sehingga ketika nyanyi dia terengah-engah. Yang direkomendasikan adalah pernafasan diafragma. Sebetulnya mudah untuk menyadari bagaimana nyanyi dengan nafas diafragma ketika kita batuk, atau istilahnya sekarang yang terkenal adalah droplets, ya. Ketika kita bunyi nah, di situ letak diafragma itu bekerja, makanya ketika kita lagi batuk kadang sekitar perut ini rasanya pegal karena kita menggunakan kekuatan dari situ, ya. Atau gampang, kita mungkin melihat seekor guguk, nah itu seperti itu kinerjanya.
Nah, yang posisi batuk tadi kita ganti dengan suara bernyanyi. Kalau tadi kita jadi ha 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 seperti itu. Mengapa diafragma yang harus kita pakai? Supaya mendapatkan jumlah oksigen yang maksimal saat menarik nafas dan paru-paru dapat menampung udara secara penuh saat bernyanyi. Karena dengan nafas yang benar, penggunaan nafas diafragma yang benar, itu akan sangat menolong penyanyi. Sebagai contoh, kita hanya membunyikan satu nada, contoh. Dengan menggunakan pernafasan diafragma yang maksimal, kita akan lebih panjang. Sehingga lagu-lagu yang memang harus dinyanyikan secara frase panjang dapat ditarget bahwa saya tidak boleh motong kalimat lagu di sembarang tempat. Nah, itu pentingnya penggunaan nafas tersebut. Proses bernafas adalah menggunakan pernafasan diafragma itu, dia prosesnya adalah menghembuskan udara, lalu menghirup udara dengan dukungan diafragma. Proses latihannya bagaimana untuk pernafasan? Proses latihannya, kita menghirup udara dalam hitungan tertentu. Misalnya, yang pertama dihirup sebanyak 6 hitungan. Ngirupnya melalui mulut atau hidung? Bisa melalui kedua-duanya, bareng, melalui mulut atau hidung. Lalu setelah hirup 6 hitungan, ditahan selama 3 hitungan, lalu dihembuskan atau dideseskan selama 6 hitungan, ditahan lagi 3 hitungan, lanjut hirup 6 hitungan, 6, 3, 6, 3. Ini bisa ditambah berlaku kelipatan. Misalnya, hirup 8 hitungan, tahan 4 hitungan, dideseskan 8 hitungan, tahan 4 hitungan, kembali hirup 6 hitungan, tahan 4 hitungan, jadi 84, 84. Seperti itu. Itu bisa kita latih. Latihan yang juga bisa diterapkan, saya akan melakukan latihan dengan cara berbaring di tempat yang rata atau datar, lalu kita meletakkan sesuatu, benda, di atas perut kita. Latihan pernafasan yang dapat kita lakukan, contohnya dengan menaruh beban ke atas, kita letakkan di atas perut kita. Hal ini dapat kita lakukan, caranya demikian. Pertama, kita melakukan persiapan dengan kondisi rileks. Setelah itu, dengan kekuatan nafas, menghirup udara, ini benda yang berada di atas perut ini nanti akan terangkat ke atas. Silakan dicermati, saya akan melakukannya. Proses ini
ketika kita menghembuskan udara dengan disease tadi, itulah posisi nyanyi kita. Suara kita keluar saat bernyanyi. Contoh sebagai berikut. Setelah latihan pernafasan kita latih sesering mungkin, kita sekarang harus paham konsep tentang produksi suara. Yang pertama, ada 3 tipe ya produksi suara ini. Suara berbicara, seperti saya ini suara berbicara, ya. Lalu suara berteriak. Dan yang ketiga, suara bernyanyi. Yang kita gunakan adalah suara bernyanyi. Kalau ngomong-ngomong ini boros nafas, ya. Bagaimana produksi suaranya? Yang jelas kita harus menempatkan suara. Suara yang baik dan benar, dia harus terproyeksi ke depan. Sehingga terdengar terang, jelas, resonansinya penuh, ucapannya juga jelas. Lalu kita juga harus memperhatikan bagaimana timbre atau warna suara itu bagaimana. Warna suara yang baik memiliki stabilitas, artikulatif, jadi dia artikulasinya jelas. Melalui teks atau liriknya, lagu dapat menyampaikan suatu pesan atau perasaan, dapat memberikan gambaran lakon dan menceritakan keadaan dari sebuah kejadian. Dalam hal ini, teks atau syair memiliki sebuah kekuatan. Sebagai contoh, lagu Irama Desa. Liriknya berbunyi, nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi. Nun di balik gunung, dusun terkurung sunyi. Sukma merenung, dengar senandung serunai. Sukma merenung, dengar senandung serunai. Seperti itu. Artikulasi harus jelas. Untuk mengenal teknik vokal, kita perlu melatih dengan apa yang disebut dengan vokalisi. Orang bernyanyi itu seperti seorang atlet, misalnya nih, pemain sepak bola. Sebelum dia melakukan menendang bola yang sesungguhnya, dia pasti akan melakukan stretching, peregangan. Sama, suara pun hendaknya juga demikian. Harus dilatih dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipergunakan. Vokalisi ini tentunya kita harus melatih vokalnya
A, E, I, O, U, dan konsonan-konsonan, huruf hidup maupun huruf matinya, harus dilatih. Ada beberapa contoh atau ragam latihan yang nanti dapat dilakukan atau dilatih secara mandiri. Ya. Sebelum ke situ kita akan membahas tentang bagaimana postur dan gestur kalau kita sedang bernyanyi. Di antaranya posisi tubuh saat bernyanyi. Dia mesti condong ke depan. Salah satu kaki sedikit ke depan sebagai tumpuan. Yang kedua, suara ditempatkan pada tempat yang tepat agar resonansinya dapat berjalan secara baik dan benar. Lalu yang ketiga, tenggorokan ini hanya sebagai jalan suara, jembatan. Dia harus selalu terbuka, seperti menguap. Oh, oh, seperti itu. Lalu, ragam latihan yang bisa dilakukan diantaranya kita bisa menggunakan teknik yang disebut dengan humming. Humming ini berfungsi untuk merasakan adanya resonansi. Contoh yang dapat kita lakukan. Nanti bisa dilakukan yang setengah-setengah. Tiga nada dikembangkan. Setelah melalui proses humming, kita tambahkan dengan vokalnya. Konsonannya huruf M dengan vokal A. Contoh. Ma, 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 ma. Atau ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Itu juga bisa diperluas menjadi 5 nada. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Bisa dipadukan dengan mami, 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 ma. Lali, 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 la. Sa, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa. Latihan berikutnya, belajar memperkuat dinding-dinding resonansi dengan ka, ke, ki, ko. Sebagai contoh. Ka, ke, ki, ke, ko, ka, ke, ki, ke, ko. Bisa dinaikkan. Ka, ke, ki, ke, ko, ka, ke, ki, ke, ko. Ataupun kembali bergerak turun. Ka, ke, ki, ke, ko, ka, ke, ki, ke, ko. Latihan berikutnya, mempertebal dan memperluas resonansi. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra. Mi, ma, mo, ra.
Latihan yang tidak kalah efektif adalah dengan staccato. Ini akan membantu kinerja bagaimana diafragma ini bekerja secara maksimal saat mendorong. Contoh. Iya ha 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 ha. 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 Belakang sana harus dibuka, ya, seperti nguap. Oh, oh, oh. Iya ha 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 ha. 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 Sampai batas tertinggi yang kita mampu lakukan atau batas bawah yang kita mampu, silakan dilakukan supaya registernya berkembang. Melatih artikulasi. Funa funa fu. Sima sima si. Funa funa fu. Sima sima si. Atau pakai contoh la bedameni potula. La bedameni potula. La bedameni potula. La bedameni potula. Setelah itu kita bisa menghaluskan dan membuat supaya timbre atau warna suara kita menjadi terang. Contoh, ini masih memadukan dengan teknik staccato dengan vokal U dan I. Dengan konsonannya T. Contoh. Tu, 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 tu. Ti, 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 ti. Te, 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 te. To, 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 to. Ta, 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 ta. Juga bisa dilatih satu nada dengan variasi vokal. Ta, te, ti, to, tu, ta, te, ti, to, tu. Itu bisa dilakukan sesuai jangkauan nada yang bisa dilatih mau naik atau mau bergerak ke bawah. Kiranya latihan-latihan ini dapat menolong bagaimana mengembangkan, bagaimana memproduksi suara dengan baik dan benar, terlebih bagaimana ditopang oleh cara bernafas yang baik dan benar sesuai apa yang sudah saya bagikan tadi. Selamat berlatih. Latihan yang teratur akan menghasilkan sesuatu yang dalam hal ini suara akan jauh lebih baik. Selamat berlatih. Terima kasih.